rangka kajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini, pertemuan kita, tatap muka kita melalui Zoom ini oleh Allah dicatat sebagai amal ibadah, amal soleh, dan mudah-mudahan kebaikan kita telah menjadi bekal perjalanan abadi kita. Salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan dan junjungan kita, dan insya Allah kita semua kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, sebelum kita mulai seperti biasa, saya akan menyampaikan beberapa hal ya. Tentunya kita harus mengawali dengan membaca surat Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita dimanapun berada yang sedang sakit. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesabaran, ridho dengan sakitnya, dan insya Allah setelah sembuh menjadi pelebur dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dan jangan lupa kita punya anak, punya keturunan yang mana mereka sedang belajar menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan ilmu yang diperoleh baik yang di pesantren, baik yang sedang belajar ilmu hadis, fikih, atau belajar Al-Quran, atau sedang belajar di kampus atau di SD, SMP, madrasah, jangan pernah lupa bahwa doa kita ditunggu mereka, doa kita menyambung hubungan kita dengan mereka, dan insya Allah mereka senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, dan menjadi orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, dan insya Allah menjaga negara kita yaitu Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk keluarga kita insya Allah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya, keluarga yang senantiasa diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berkah, keturunan yang soleh dan solehah, yang senantiasa dicontoh oleh anak dan cucu kita, akan menjadi kebanggaan anak cucu kita. Mereka akan mengatakan, itu ayah saya, itu ibu saya yang selalu rukun, yang selalu selalu romantis dan harmonis, dan kelak anak kita senantiasa mencontoh. Aku ingin seperti kedua orang tua saya, dan mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang sedang menghadapi kesulitan, ya, kesulitan apapun, ya, kesulitan baik kesulitan ekonomi, kemudian ingin menambah anak, atau ingin mendapatkan keturunan, bisa jadi mungkin anak kita atau saudara kita, orang yang kita cintai, belum ketemu jodohnya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Allah berikan pasangan yang soleh dan solehah yang bisa mengarungi bahtera hidup ini dengan penuh keindahan, dan segala kesulitan diberikan jalan keluar, dan akhirnya semuanya kembali kepada Allah dalam keadaan iman dan Islam.
husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih. Alhamdulillah, kita mengawali dengan saling mendoakan dan yakin, hakul yakin bahwa doa itu akan kembali kepada kita. Karena orang yang mau berdoa, orang yang mau munajat dan memohon, itu berarti batin kita itu menyaksikan, batin kita ya menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Batin kita itu hidup, batin kita itu sedang menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini, dan hari ini saya akan membahas tentang kelanjutan ya, kelanjutan materi yang sudah kita bahas pada minggu lalu, pada hari Kamis ya, tentang hikmah yang ke-251, membahas tentang makana zahirun zikrun illa an syuhudi fikrin. Jadi tidaklah akan zikir yang nampak atau yang keluar dari lisan kecuali timbul dari penyaksian batin dan berpikir. Nah, saya akan melanjutkan kajian ini ya, di mana kita pada pertemuan sebelumnya membahas macam-macam suara batin kita. Jadi saya menyontohkan kalau tiba-tiba hati kita berkeluh kesah, ya Allah, itu kadang suara hati. Itu berarti hati kita itu sedang musyahadah, sedang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang hadir di hati kita. Kadang tiba-tiba lisan kita beristighfar, ya astagfirullahaladzim. Ada yang dikeluh kesahkan. Berarti kita sedang merasakan atau membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sedang menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Tiba-tiba kita mengucapkan alhamdulillah, berarti sedang merasakan kehadiran Allah, bahwa Allah itu zat yang memberikan nikmat. Oleh karena itu sering saya sampaikan bahwa kalau kita berzikir dengan beragam zikir ya dengan beragam zikir, itu sebenarnya hati kita itu sedang bermusyahadah, hati kita itu sedang hadir, hati kita itu sedang hidup, hati kita itu sedang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sedang butuh bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segalanya, dan lisan kita itu mengeluarkan kalimat itu menunjukkan kita itu batin kita itu sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini pembahasannya masih seperti yang kemarin, hanya saja berbeda dengan sebelumnya, tapi ini kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Ma kana zahiru dzikrin illa an batin syuhudi wa fikrin. Ma kana zahiru dzikrin illa an batin syuhudi wa fikrin. Ini dalam teks lain itu ma kana zahiru dzikrin illa an syuhudi fikrin. Atau dalam teks yang lain ada ma kana zahiru dzikrin illa an batin syuhudi wa fikrin. Tidaklah akan zikir yang nampak, zikir yang nampak dengan lisan itu tadi,
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wakbar. Kecuali timbul dari penyaksian batin dan hasil berpikir. Nah, ini pembahasan minggu yang lalu. Nah, ini tambahan ya. Tambahannya itu apa? Tambahannya banyak. Ada 7 slide yang saya sediakan. Kita lihat berikutnya. Takbir ketika batin seorang hamba menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan makhluk dirinya. Selain Allah kecil tidak ada artinya, maka hati sedang menyaksikan kebesaran dan kuasa Allah, maka lisan mengucap Allahu Akbar. Nah, itu. Kadang lisan kita itu Allahu Akbar. Makanya ketika ada orang tiba-tiba menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya hatinya itu sedang nyambung dengan Tuhannya. Nah, itu hatinya itu sedang bermusyahadah, menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau sudah terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, itu mudah diucapkan di mana saja dan kapan saja. Kadang dia tidak menyadari sedang berucap karena hatinya sedang menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala saat itu. Kalau kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu bukan hanya waktu sholat, tapi ketika kita dalam kondisi tertentu melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah itu berkuasa atas alam semesta, selain Allah itu tidak ada artinya, selain Allah itu kecil, maka muncul takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini kan sering kita melihat kejadian-kejadian itu. Itu Allahu Akbar. Jangan sampai sebaliknya. Allahu Akbar yang begitu luar biasa, Allahu Akbar itu yang begitu top, kalimat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ketika mengucapkan takbir itu justru untuk melemahkan kalimat takbir itu sendiri. Apa itu? Misalkan demonstrasi menggunakan kalimat takbir, tapi yang dihancurkan itu sesama umat Islam. Itu berarti melemahkan atau membuat kalimat yang istimewa itu tidak ada artinya. Berarti kita itu sedang bersembunyi di balik kalimat takbir untuk mengagungkan kita sendiri. Nah, itu. Misalkan takbir tapi yang dihancurin teman-temannya. Nah, sampai ada guyonan itu begini. Begitu demonstrasi menggunakan kalimat takbir, nah, ternyata yang di demo itu juga ahli ibadah. Mungkin sholat tahajudnya lebih kuat daripada kita. Mungkin mereka itu sholat duhanya lebih kuat dari kita. Sedangkan yang takbir itu hanya kalimat-kalimat untuk diucapkan di jalanan. Sementara mereka itu takbirnya mengagungkan Allah. Sehingga ada guyonan ketika mereka itu bertakbir, takbir Allahu Akbar. Kemudian yang di demo mengucapkan Sami Allah liman hamidah. Nah, seolah-olah mengajak sholat. Nah, jadi memang kalimat takbir itu sakral ya, sangat-sangat sakral. Dan mudah-mudahan ketika kita bertakbir itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Al-Hikam yang awal-awal, begitu kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, semua tidak ada artinya, yang besar hanyalah Allah. Makanya takbir yang kita ucapkan itu membersihkan diri dari berbagai kesombongan. Apa yang disombongkan? Yang besar hanya Allah. Kita kecil, kita tidak ada artinya. Dulu kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita tidak bisa bergerak, Allah juga yang mengenakan kita. Dulu kita tidak bisa berpikir, Allah juga yang menata pikiran kita sehingga bisa berpikir. Itu semuanya takbir ya. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Oh, tertutup ini. Nah, sekarang itu tawakal. Ketika hati seorang hamba menyaksikan musyahadah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki. Allah yang menjamin rezeki kita. Allah yang menjamin hidup kita. Allah yang memberi segala kebutuhan kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki dan keselamatan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Ya, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu As-Samad.
Ya, tidak satu pun menyalahi takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian itu sesuai dengan takdirnya. Allah telah menjamin dan memelihara hamba yang pasrah kepadanya, maka lisan akan berucap hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bahkan ini sudah saya sampaikan dalam buku yang mungkin Bapak Ibu sudah punya, tentang dahsyatnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu tatkala Rasulullah SAW setelah melakukan peperangan melawan orang-orang kafir, orang kafir jumlahnya banyak, kemudian Rasulullah itu jumlahnya terbatas, hanya 313, itu pun banyak yang terluka, banyak yang wafat, ya, gugur di medan perang. Kemudian beberapa hari kemudian atau esok harinya itu ada berita bahwa Abu Sofyan dan bala tentaranya dengan kekuatannya, dengan peralatannya, mereka itu ingin kembali menyerang Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi dengan sisa-sisa kekuatan mengajak para sahabatnya. Sahabat itu ada yang dibopong, ada yang dipapah kanan kiri, karena mereka tidak punya kekuatan apapun setelah perang yang sangat dahsyat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dalam Al-Quran itu menegaskan bahwa kalimat ini hasbunallah wa ni'mal wakil itu akhirnya pasrah kepada Allah. Allah lah sebaik-baik zat pelindung dan penolong. Nah, kalau kita sudah sampai pada taraf itu, berarti kita merasa bahwa tidak satupun selain Allah itu bisa memberikan pertolongan. Tidak satupun, ya, di alam semesta ini. Mungkin teman kita yang dulu akrab, yang dulu bisa mendampingi kita, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin institusi kita, mungkin semuanya tidak bisa dibuat untuk sandaran. Minta tolong juga nggak bisa. Yang kelihatannya baik ternyata dia itu mengkhianati. Yang dulunya itu dekat dengan kita ternyata menggerogoti kita. Yang dulu ramah dengan kita ternyata mengambil manfaat dari kita. Maka satu-satunya yang tidak pernah mengingkari janji, ya, satu-satunya yang selalu menjamin rezeki, menjamin keselamatan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik zat pelindung dan penolong. Kita mau berlindung kepada siapa? Orang yang pernah kita baiki ternyata justru mengkhianati. Institusi yang kita ikuti bertahun-tahun ternyata mendepak kita. Teman yang akrab dengan kita ternyata menjegal kita. Nggak ada yang bisa kita sandari kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjamin semuanya. Nah, saat itulah kita tidak berdaya, saat itulah kita lemah, saat itulah kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tiba-tiba lisan kita itu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, ya, sebaik-baik penolong kami, pelindung kami. Nah, itu kalau kita ucapkan dengan lisan yang dengan lisan yang tulus dari hati, itu kan nikmat. Nah, kalau jumlah yang sudah saya tulis dalam buku itu 450, ya, dibaca setelah sholat tahajud, ya, kalau nggak bisa nanti setelah sholat subuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah engkau ya Allah sebaik-baik penolong, cukuplah engkau sebaik-baik penolong kami, pelindung kami. Aku tidak ada lagi tempat berlindung. Semua orang yang aku minta pertolongan, mereka itu mengingkari, mereka lari. Itu kan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kondisi seperti itu berarti kita sedang bermusyahadah, menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itulah, ya, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Nah, untuk untuk merasakan bahwa Allah itu betul-betul penolong kita, pelindung kita, kalau dalam aturan wirid, ya, agar supaya memunculkan wirid itu dibacanya secara istiqomah, baca istiqomah. Loh, kapan saja, jangan sampai membaca ketika butuh. Ini yang sudah saya sampaikan tiap hari. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, Allah lah sebaik-baik pelindung kami, Allah lah sebaik-baik penolong kami. Akhirnya apa?
Akhirnya kita itu menjadi orang yang tawakal, hakut tawakul, ya, pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya hidup itu enak, hidup itu tidak tergantung kepada orang lain, hidup itu tidak tergantung kepada selain Allah. Nah, jadi aturannya itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu kalau dalam kitab Sirul Asrar itu kalau sangat-sangat butuh itu sangat-sangat butuh pada Allah Subhanahu wa taala, kondisi-kondisi itu dibaca sampai 5.000, ada yang baca sampai 1.000. Tapi dosis yang saya berikan hanya 450. Itu dosis apa? Amoxicillin ya, yang 500 ya, 500 gram. Nanti kalau butuh yang lebih tinggi ya, vitamin kan ada dosisnya 500 ya, vitamin C itu ada yang 1.000, itu tergantung kebutuhan. Tapi insya Allah sudah cukup lah ya. 450, nanti kalau perlu lagi dikasih booster ya, booster itu hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Insya Allah hati kita itu akan semakin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setiap ya, masalah-masalah, baik masalah rezeki, masalah keluarga, masalah anak dan lain sebagainya. Ini cukup ya, hasbunallah wa ni'mal. Nanti Allah sendiri yang akan memberikan jalan keluar atas kesulitan-kesulitan. Kenapa diberikan jalan keluar? Karena kita sudah menyadari bahwa kita ini tidak tahu apa-apa. Sebaik-baik zat yang memberikan pertolongan dan melindungi adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan. Istighfar. Nah, kadang orang itu tiba-tiba astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kapan itu muncul? Nah, ini sini. Ketika seorang hamba, ya, ketika hati seorang hamba melakukan larangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sengaja atau tidak sengaja, baik maksiat zahir maupun batin, kemudian batin menyadari atas kesalahan dan maksiat tersebut, kemudian bisa mengucapkan astagfirullahaladzim, sesungguhnya dia sedang bermusyawarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita banget kemudian sering kali tiba-tiba lisan astagfirullahaladzim. Ingat, jadi ketika kita mengucapkan beristighfar kepada Allah, kadang pikiran kita itu jauh ke belakang. Ya Allah, aku pernah menyakiti orang tuaku, aku pernah menyakiti anakku, aku pernah berbuat zalim kepada anakku, aku pernah berbuat zalim kepada istriku, aku pernah berbuat zalim kepada anakku, kepada tetanggaku, aku berbuat zalim kepada pasanganku. Itu tiba-tiba mengucap astagfirullahaladzim, ya Allah yang hanya bisa mengampuni dosa Engkau ya Allah. Itu maksiat. Kemudian pernah mungkin ya, dulu ya waktu masih muda, dulu pernah misalkan ya lisan ini berkata-kata kasar dan kotor, kemudian mata ini juga melihat yang dilarang, telinga ini tiba-tiba muncul astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi nggak usah dikeraskan ya, nggak usah dikeraskan supaya tetangganya dengar astagfirullahaladzim, nggak perlu itu, karena itu suara hati, lisan yang mengucapkan astagfirullahaladzim. Itu pernah saya sampaikan. Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri itu pernah ditanya oleh banyak orang ketika beliau ceramah di masjidnya, Masjid Basrah pada waktu itu. Ada orang bertanya, Syekh, saya ini punya masalah. Di kampung saya ini tidak turun hujan. Di daerah saya itu terjadi kekeringan. Apa yang harus saya lakukan? Fa'alaika bikathratil istighfar. Maka wajib bagi kamu itu beristighfar. Ada orang tanya lagi, Syekh, saya itu nggak punya anak, Syekh. Saya sudah menikah sekian tahun nggak punya anak. Apa yang harus saya lakukan? Fa'alaika bikathratil istighfar. Maka wajib bagimu banyak beristighfar. Ada lagi orang yang bertanya, Syekh, rezeki saya sulit. Saya sudah pontang-panting. Saya sudah kerja, sudah ini dan itu saya lakukan. Tapi kenapa rezeki saya itu sulit dan tidak ada berkahnya? Fa'alaika bikathratil istighfar. Syekh, anak saya itu sulit dinasehati,
Syekh, suami saya begini, Syekh, istri saya begini. Apa yang harus saya lakukan? Fa'alaika bikathratil istighfar. Apapun pertanyaannya, apapun masalahnya, jawabannya itu adalah istighfar. Itu katanya Syekh Hasan Al-Basri. Kemudian yang bertanya itu, kan yang bertanya banyak, jawabannya itu istighfar. Kemudian ada yang iseng, kepo lah. Jawabannya kok tetap kayak apa? Teh sosro aja. Apapun minumannya teh sos, apapun makanannya teh sosro minumannya. Apa jawabannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara." Istaghfiru, mohonlah ampun kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Kemudian Allah akan mengutus awan untuk datang dan kemudian turun hujan. Setelah itu apa? Wa yumdidkun bi amwalin wa banin. Kemudian Allah menambah apa? Amwal, harta akan bertambah, anak juga akan bertambah, ya. Kemudian kemakmuran akan dialami. Oh, ternyata istighfar. Apa sih hubungannya? Korelasinya apa? Istighfar dengan rezeki, dengan anak. Kalau orang beristighfar itu berarti menyadari atas ketidakberdayaannya, menyadari atas dosa-dosa yang dilakukan baik itu zahir maupun batin. Nah, kadang yang tahu kalau kita pernah melakukan dosa zahir dan batin itu bukan diri kita. Ya kadang guru kita. Makanya kadang kalau seorang guru itu datang, seorang murid guru datang kepada guru, itu gurunya bilang gini, kamu berzikir ini ya. Loh, yang satunya itu ada cerita itu begini, ada seorang murid ya, datang kepada gurunya dengan banyak muridnya itu. Ternyata wirid atau zikir yang diberikan itu beda. Kamu baca surat Yasin 3 kali. Satunya kamu cukup membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian persoalannya sama tapi yang diberikan itu beda. Ternyata ada yang menganalisis begini. Kiai atau guru itu tahu ibarat sepeda motor, ya, sepeda motor sama-sama rusaknya. Guru itu tahu, oh ini yang rusak ini businya, maka dia itu harus memperbaiki busnya dengan membaca zikir ini. Oh ini yang rusak itu bensinnya bermasalah. Oh ini yang rusak, itu tahu. Jadi guru itu kayak tahu on the deal santrinya. Nah, kamu punya masalah ini, kemudian persoalanmu ini kamu harus ini. Kayak obat ya, kalau apapun sakitnya obatnya itu biasanya antibiotik, ya kira-kira itu ada yang seperti itu. Ada yang teliti, enggak ini bukan antibiotik, ini obatnya ini, seperti itu. Nah yang tahu ya guru kita. Kalau kita nggak bisa, kadang salah obat itu kan bahaya. Salah obat kemudian over, ya terlalu banyak yang kita baca akhirnya over, namanya over. Akhirnya kehidupan kita malah nggak jelas. Pinginnya itu, ya, pinginnya punya banyak persoalan, pinginnya itu pingin mendapatkan solusi, akhirnya membaca ini, semuanya dibaca. Nah, kalau tidak mendapatkan tuntunan dari guru, ternyata ada cerita itu saya baca ini kok malah sengsara, saya sholat duha kok malah melarat, saya sholat ini ya karena tidak ada yang menuntun, sehingga dia itu menganggap bahwa itu benar, menganggap itu tuh. Makanya di sini ya, kalau suara hati kita itu muncul ya, bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa pernah bermaksiat, baik maksiat zahir maupun batin. Ya, kemudian tiba-tiba di sana kita mengucap astagfirullahaladzim, berarti kita sedang bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga masalah istighfar. Kapan istighfar yang paling bagus kita ucapkan? Kita zikirkan. Kalau menurut Al-Quran, itu yang paling bagus. Wabil asharihum yastaghfirun. Waktunya paling bagus ketika menjelang subuh. Artinya, setengah jam sebelum subuh, itu adalah waktu sahur. Astaghfirullahaladzim. Nah, kan lafadznya banyak ya. Kalau istighfar itu yang sering saya sampaikan,
Itu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Nah, itu zikir yang bentuknya istighfar itu paling top ya. Paling top itu yang paling bisa dirasakan adalah sayyidul istighfar. Padahal di situ nggak ada permohonan permohonan untuk mohon ampun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, kau yang menciptakan aku, wa ana abdukan, dan aku adalah hambamu. Oh, akhirnya semua pernyataan semua. Engkau Tuhanku ya Allah, kau ciptakan aku ada di depanmu, aku ada di hadapanmu, aku adalah hambamu. Itu. Jadi bacanya, kemarin saya sampaikan, kalau Sayyidul Istighfar atau istighfar apapun, kalau bisa itu setelah sholat tahajud ya. Setelah sholat tahajud membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah 3 kali. Kemudian Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, kemudian baca sholawat ya. Sholawat dan banyak. Ada sholawat itu kalau misalkan sedang menghadapi berbagai kesulitan ya. Itu saya baru dapat ijazah kemarin ya. Itu sholawat namanya Tafrijiyah. Nah, nanti insya Allah kapan-kapan saya tulis, saya ijazahkan kepada Bapak Ibu ya. Tuh, jadi waktunya ya, waktu istighfar paling bagus itu, kemudian lafadznya Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani, dan juga ada istighfar kabir, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa dzunubi dzal jalali ikram atubu ilaihi min ja'al ma'asib kulliha wadz dzunubi wal athami kulli dhanbin atnamtu amdan wa khata'a zahir batina qawlan fi'la fi jami' harakati sakanati. Itu hanya ya. Ya, yang penting ketika kita mengucapkan, hati kita itu menyaksikan bahwa hati kita itu sedang interaksi dengan Allah SWT. Itu namanya musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Itu namanya al-musyahadah. Dan kadang lisan kita nggak terasa astagfirullahaladzim. Nah, kadang-kadang kan orang punya anak itu dinasihati sulit sekali. Astagfirullah, nak, kamu itu nurun siapa? Katanya anaknya, ya nurun ibu. Saya anaknya siapa? Astagfirullah, nak, kamu sulit sekali dinasehati. Anaknya juga pintar sekarang. Nah, saya anaknya siapa? Nah, itu kadang anak sekarang itu. Ya, jadi kalau istighfar jangan di depan anaknya. Istighfar kepada Allah SWT. Astagfirullahaladzim. Ya gitu. Kemudian yang seperti ini harus kita jaga ya. Harus kita jaga. Kalau kita istiqomah membaca istighfar, sholawat, ya, insya Allah nanti anak kita itu nurut ya, nurut sendiri. Kenapa kok nurut sendiri? Karena kita nurut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nurut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, otomatis ke bawah itu gampang. Nah kalau kita nggak nurut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana anak kita mau nurut? Bagaimana orang sekitar kita mau nurut? Kalau kita tidak nurut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah bagaimana bisa nurut itu? Bikasratil dzikri, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ketika berzikir hati kita bersyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus lanjut. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika seorang hamba menyaksikan bahwa Allah SWT zat yang memiliki semuanya. Semuanya itu milik Allah. Yang namanya milik Allah ya semuanya akan kembali kepada Allah SWT. Nggak bisa kita mempertahankan jabatan, nggak bisa kita mempertahankan ketampanan, nggak bisa kita mempertahankan kesehatan, nggak bisa. Yang bisa hanyalah menjaga, mempertahankan sehebat apapun itu pasti mati. Ya. Nggak ada misalkan kemudian nggak bisa mati, Fir'aun yang mengaku Tuhan saja mati. Namrud yang hebat dan perkasa mati juga. Korun yang hartanya itu
nggak bisa dihitung oleh kalkulator, habis juga. Dulu yang berkuasa puluhan tahun akhirnya melarat juga, sengsara juga, keturunannya hancur-hancuran juga, nggak ada yang bisa. Maka ketika kita mempunyai, kita ini kan dititipi nikmat sehat, nikmat materi, nikmat mata, nikmat itu semuanya nikmat. Kita harus tahu bahwa itu semuanya akan kembali kepada Allah SWT. Maka hati kita menyaksikan bahwa Allah itu memiliki segalanya, memiliki segalanya. Yang kita rasakan itu adalah sebuah titipan, maka setiap saat akan kembali. Dan ketika seorang menyaksikan bahwa Allah SWT yang memiliki semuanya, kemudian Allah yang mengambil nikmat seperti mengambil nikmat sehat. Dulu kita sehat, dulu kita itu kuat, lari sampai 1 kilo, 3 kilo itu tanpa henti. Begitu bertambah usia, jangankan sekilo, membawa tas yang setengah kilo saja nggak kuat. Terus berkata, mana kesehatan saya? Loh, jangan bertanya itu. Allah sedang mengurangi. Allah yang mengambil. Nah, dulu ada orang yang punya pangkat, semua orang menghormatinya. Setiap orang yang datang kepadanya, dia itu selalu menyapanya. Dulu orang banyak rezeki, kemudian dikurangi. Nikmat hidup, orang hidup kemudian kembali semua kepada Allah. Maka ketika kita menyadari itu semua milik Allah Subhanahu wa taala, maka lisan kita berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, innalillahi, sesungguhnya lillahi, milik Allah. Kami itu milik Allah. Wa inna, dan kami ilahi, kepada Allah, rajiun, akan kembali. Kembali kepada siapa? Kepada Allah. Wa ilaikal masir, kepada apa semuanya akan. Jadi nggak ada misalkan orang pingin abadi, nggak ada. Sehebat apapun, sepinter apapun, itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati itu merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tempat kembali, tempat segalanya. Nikmat itu akan kembali, rezeki juga akan kembali, kekuasaan juga kembali. Bukan hanya itu, hidup kita juga akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu, Allah Subhanahu yuhyi wa yumit. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan matikan, maka kita ingat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus apakan sedih? Kita harus sedih kehilangan. Ya sedih itu namanya manusia. Nah, manusia jangan sampai sebaliknya ada tetangga meninggal nggak sedih. Nah, itu kan sudah apa namanya? Sudah takdir Allah, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang betul. Nabi sendiri itu ketika kehilangan keluarganya menangis. Ya. Kenapa Nabi menangis? Menunjukkan bahwa Nabi itu bashar, Nabi itu adalah manusia biasa. Nah, justru membahayakan kalau kelihatan misalkan ada yang meninggal senyum, berarti itu senyum di atas penderitaan orang lain. Nah, itu. Jadi ketika Nabi itu merasakan kesedihan ketika putranya Nabi Ibrahim wafat, Nabi itu menyadari itu anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Khadijah wafat itu adalah istri titipan Allah Subhanahu wa taala. Karena menyadari itulah Nabi Muhammad SAW kemudian beliau itu menangis, bersedih. Tapi hatinya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita lanjutkan. Nah, biasanya itu tiba-tiba hati itu, ya Allah, ya itu doa. Ketika seorang hamba merasa lemah dan tidak berdaya, merasa bahwa Allah Maha Kaya, Allah itu Al-Ghani, Allah Al-Mughni, Allah tempat berkeluh kesah, wa ilaikal mas'ir wa ilaikal mustaka, ya, curhat, Allah tempat curhat, Allah semua tempat bergantung, Allahu Samad, Allah tempat munajat, as-salatu, apa namanya, innal musalli yunaji rabbahu, ya, terhadap atau atas semua persoalan dan permasalahan, maka lisan kita mengucapkan ya Allah, ya ilahi, ya ilahi, ya Allah. Itu biasanya gitu. Makanya kalau ada orang yang tiba-tiba menyebut Allah, ya Rabb, itu biasanya hatinya itu sedang nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan harus kita apa namanya,
kita lestarikan yang seperti ini. Sehingga ada aturan dalam doa. Misalkan kalau kapan kita baca tasbih, kapan kita baca tahmid, kapan kita baca takbir, kapan kita baca tahlil, kapan kita membaca hasbi Allah, kapan kita membaca la haula wala quwata illa billah, kapan kita itu munajat, kapan kita membaca hasbunallah ni'mal wakil. Itu semuanya dalam makalah yang kita bahas sekarang dan yang kemarin itu adalah ini. Bagaimana kita bisa menghadirkan hati kita bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang kita kaji ini. Sehingga kalau kita bisa hadir atau menghadirkan Allah dalam kehidupan kita dalam setiap waktu, setiap saat, dalam kesedihan kemudian membaca ini, ketika dalam kenikmatan mengucapkan ini, jatuh pada maksiat kita beristighfar, maka berarti kita itu atau hati kita hidup, hati kita itu interaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting di sini adalah zikir-zikir yang sudah saya sampaikan seperti hasbunallah ni'mal wakil. Insya Allah itu akan melahirkan sifat tawakal dan akhirnya kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain itu selain Allah itu akan pergi, akan meninggalkan kita. Satu persatu itu akan meninggalkan kita. Nggak usah dipertahankan, itu sudah meninggalkan kita. Orang yang kita cinta itu sudah otomatis itu. Siapa yang tidak meninggalkan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berjanji akan berikan pertolongan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amal yang akan menolong kita adalah amal ibadah kita, sedekah kita, sholat kita, baca Al-Quran kita, itu semuanya akan berikan syafaat. Tapi tetangga kita akan meninggalkan kita, sebaik teman kita akan meninggalkan kita, orang yang selama ini kita baik dengannya itu juga satu persatu akan meninggalkan kita. Kalau kita susah itu tidak akan mendoakan kita. Datang aja nggak mau, apalagi mendoakan. Makanya dalam kajian Al-Hikam itu kan selalu saya sampaikan orang itu kan punya urutan, punya guru, gurunya, dan guru saya itu kalau punya masalah yang sangat mendesak, yang sulit untuk diselesaikan dengan akal, itu biasanya mimpi gurunya itu langsung bilang, mimpi kamu baca ini. Begitu bangun itu biasanya langsung nangis. Ya Allah, guru saya datang semalam. Dan gurunya beliau juga sama. Sampai pada Rasulullah SAW. Sahabat itu gitu. Kalau ada masalah sesuatu, itu kadang didatangi oleh Rasulullah. Nggak usah jauh-jauh. Guru Al-Quran itu saya cerita orang-orang sedang menghafal Quran. Itu kalau tidak mutola'ah murojaah, itu didatangi oleh gurunya. Kenapa kamu beberapa hari tidak baca Al-Quran? Sampai seperti itu. Bahwasanya hubungan murid dengan guru itu tidak akan bisa terputus. Kalau yang lain itu kadang itu susah ya. Orang lain mau mendoakan itu kadang untung-untungan. Tapi alhamdulillah kita biasakan pada pertemuan pagi hari ini membaca Al-Fatihah, mendoakan, dan mudah-mudahan itu bagian dari bahwa kita itu ada ruhiyah, ya, al-arwah junudun mujannadah, sehingga ruh itu bertemu nanti di Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ruhnya itu sama, yaitu ruhnya itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang bisa kita kaji pada pagi hari. Selebihnya waktunya saya berikan kepada Mas Wadud. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak lanjutan yang disampaikan oleh Ustaz Adil kemarin. Dan alhamdulillah, artinya musyahadah batin kita. Setiap ungkapan-ungkapan yang keluar dalam lisan pikir kita ini adalah musyahadah batin. Jadi tentunya Bapak Ibu bersyukur ketika kita mendapat atau menyaksikan kebesaran Allah, Bapak Ibu langsung berzikir Allah Akbar. Itu bersyukur, berarti batin Bapak Ibu masih bisa bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika Bapak Ibu mendapat sesuatu yang tentunya berbuat maksiat dan sebagainya, Bapak Ibu langsung istighfar.
artinya terkendali batinnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu terus sakit, mendapat nikmat dan sebagainya, maka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini artinya hati batin kita masih bisa bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang hatinya kotor dan lain sebagainya, tentunya tidak bisa melafalkan zikir seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan semuanya di sini ya Bapak Ibu semuanya dapat bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya batinnya. Baik, kita langsung ke pertanyaannya. Ustaz, ini sudah mulai ada beberapa pertanyaan, kita akan bacakan. Untuk zikir, Ustaz, zikir apa untuk ini sebentar, ini agak panjang. Oke, zikir apa untuk pengunjung klinik ketika sakit khususnya yang sudah kronis, dan zikir ibu hamil dan melahirkan saya akan pasang di ruang tunggu atau di ruang bersalin. Kata Ustaz. Terima kasih ya. Tadi saya sebutkan berbagai jenis zikir untuk menunjukkan bahwa hati kita itu sedang bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tergantung ya, kalau misalkan di klinik ya. Di klinik itu apa sih yang sering dikeluhkan? Apa sih yang sering dikeluhkan oleh pasien? Biasanya pasien itu rata-rata pasien itu tidak menerima kalau sakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mau menerima bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Hampir semua seperti itu. Kadang kita juga merasakan seperti itu. Kalau sakit itu kenapa sih nggak sembuh-sembuh? Kalau Allah belum menyembuhkan nggak bisa. Nggak bisa. Kita tidak menyadari bahwa Allah itu sedang mencintai kita lewat sakit. Nah, jadi zikir yang paling pas itu ya, yang bisa menolong kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Allah Subhanahu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka hasbunallah itu hampir saya temukan di mana-mana. Saya itu membaca berbagai wirid ya, hizib. Di dalamnya itu pasti ada hasbunallah. Misalkan Hizbun Nawawi, saya baca itu ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian hizib yang lain itu di situ ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Walaupun lafaznya itu kadang menggunakan hasbi Allah, kadang hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata wirid apapun itu hasbunallah itu ada di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil itu kan Allah itu sebaik-baik penolong dan pelindung, ya, menolong dalam kondisi sakit sehingga akhirnya tawakal dan itu istiqomah. Jadi kalau perlu itu di ruangan itu tulis yang bagus hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tulis itu yang besar di ruangan klinik. Sampai kita mengajari kepada diri kita sendiri, saya ini bisa menjadi perawat atau bidan atau dokter itu ya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pasien pun itu juga sembuh, itu bukan prestasi dari dokter itu sendiri, itu juga atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Profesionalitas tetap jalan, tapi akhirnya semuanya ya, penolongnya dan pelindungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu ditulis tuh yang besar hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu sering ya, saya kadang mahasiswa saya itu yang ahli kaligrafi itu menulis menulis bagus. Nah, itu bisa ditulis di di kertas. Cuma saya kurang cocok kalau ditulis di baju atau di kaos, karena kadang kalau sudah masuk mesin cuci, itu rasanya nggak rito hati ini. Tulisan kok diperlakukan seperti itu, dicampur-campur. Hati itu kadang berkata begitu ya. Makanya saya pernah menyampaikan, ada ulama di Yaman itu tiap hari itu keliling ke tong sampah. Mencari apa? Mencari kalimat-kalimat thayyibah atau lafaz-lafaz yang bersumber dari Al-Quran untuk diambil dan diselamatkan dan dibakar. Karena mereka tidak rela kalimat yang istimewa seperti itu diletakkan di tong sampah. Nah, makanya kadang ada orang ya, ini ulijo itu saya lihat,
ini kok bungkus tempenya itu ada bahasa Arabnya, walaupun bahasa Arab ya, tapi biasanya kan ada kalimat-kalimat thayyibah, kalimat lafzul jalalah. Itu biasanya saya lihat, itu saya ambil kemudian saya bakar supaya apa bahasa Jawa nggak ngetok-ngetok moto. Masa tulisan sehebat ini dibuat bungkus apa namanya tempe ya, itu. Tapi yang bukunya nggak ngerti, ya nggak dosa nggak ngerti. Kita yang ngerti itu, ya, kalau yang ngerti yaitu kalimat-kalimat thayyibah itu jangan sampai misalkan di tempat hal-hal yang kurang pas lah. Ketika kaos kadang kaosnya itu juga di tempat yang mana, kadang kalau ke kamar mandi itu sambil itu saya saksikan menggunakan topi la ilaha illallah, kencingnya berdiri di pohon lagi. Itu gimana itu? Itu apa namanya? Kira Islam dengan ilmunya nggak nyambung itu. Coba sembuh naik becak nggak nyambung cak. Jadi semangat keislamannya tinggi tapi tidak punya etika terhadap Islam itu sendiri. Nah, jadi topinya itu kalimat la ilaha illallah, kaosnya juga terus pipis di pinggir jalan, itu kan juga nggak lucu. Nah, yang seperti itulah yang apa namanya? Nah, karena memang tidak ada apa namanya basic ilmu. Contoh lagi ya. Saya sering misalkan ke rumah makan apa ya kayak kafe lah. Di situ yang Islami katanya Islami. Di situ diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, ngaji. Kan pinginnya keren. Ya memang keren. Ternyata di dalamnya itu orang itu rame ngobrol ke sana kemari, padahal perintah Al-Qur'an wa idza quri'al qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al qur'an, ketika diperdengarkan Al-Qur'an, nah, fastami'u maka dengarkanlah, wa ansitu dan diamlah agar supaya kalian mendapatkan kasih sayang. Ternyata dibacakan di CD dan sebagainya, ramai semua. Nah, itu menjadi perdebatan para ulama. Mana enaknya? Ya sudah kalau di tempat-tempat yang ramai itu nggak usah sok hebat kemudian biar kelihatan Islami, nggak usah, biasa-biasa saja. Biasa saja. Itu cara ulama menghormati kalimat-kalimat thayyibah. Tapi kalau di ruangan itu kan nempel ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian kalau misalkan di ruangan yang umum, nah itu istighfar, astagfirullahaladzim, atau misalkan apa namanya, sayyidul istighfar di ruangan, misalkan di ruangan musola itu mengingatkan kita bahwa kita sedang bermusyawarah kepada Allah Subhanahu wa taala secara otomatis dalam hati kita. Gitu. Mas Adit. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Karena banyak ya masih pertanyaannya. Menyebut kalau zikir menyebut Allah maka bergetarlah hatinya. Jadi yang bergetar itu yang mana Pak Ustaz? Karena selama ini saya masih belum merasakan hati bergetar saat zikir. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Dan ini yang sering kita bahas ya, berulang-ulang. Kalau batin itu sehat, nah batin. Kalau batin itu sehat, kalau batin kita itu sehat, itu akan merasakan nikmat yang berzikir sebagaimana fisik kita itu sehat. Itu kalau makan, kalau fisik sehat Mas Batut. Kalau makan alpek itu nikmat bisa dirasakan. Kalau fisik sehat minum kopi itu rasanya itu nikmatnya luar biasa. Yang penikmat kopi karena fisiknya sehat. Ya, orang yang sehat itu kalau makan apapun itu nikmat, makan rawon, makan pecel itu nikmatnya luar biasa karena fisiknya sehat. Sebagaimana batin yang sehat, bersih dari berbagai kotoran, itu zikir itu nikmat. Allah kadang ya namanya manusia ya, mungkin tidak 24 jam. Kadang kalau malam itu ya, sepi, mengingat Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal. Itu kadang tidak terasa itu hati itu bergetar.
tiba-tiba keluar air mata, kadang membaca istighfar gitu, anta robbi ya Allah, engkau adalah Tuhanku ya Allah. Itu begitu menyebut engkau itu Tuhanku. Wa ana abduka, saya ini hamba. Nah kalau sudah seperti itu kan posisikan saya ini makhluk, engkau adalah al-khaliq, terus mau apa? Nah itu tiba-tiba sudah tidak terasa bahwa itu berarti hatinya sehat. Nah, kalau kemudian berpikir masih belum seperti itu, dibawa ke klinik, ya, klinik Al-Hikam. Nah, biar apa batinnya nanti, kalau batinnya hidup seperti itu. Misalkan kalau batinnya hidup ya, batin hidup di tengah-tengah sosial, melihat orang yang sengsara itu tiba-tiba ya Allah, apa yang bisa saya bantu untuk mereka? Nah, kalau ada misalkan ya, kalau kita ke panti asuhan, dan itu sering kita kita bersama-sama dengan teman-teman itu, ada orang meninggal dunia, anaknya 4, satunya saya kapan hari itu satpam di perumahan itu meninggal, kemudian kita bersama-sama ke rumahnya, istrinya itu masih umur 34 atau 32, anaknya 4, anak yang terakhir itu kembar 2. Kemudian itu kan akhirnya batin kita itu terasa. Nah itu berarti batin kita itu hidup. Kalau kemudian misalkan waktu ada orang meninggal dunia, lihat anaknya langsung, wah ibunya masih muda, oh berarti itu batinnya agak bermasalah itu. Nah itu dalam ilmu sosial itu seperti itu. Jadi kalau batin hidup itu biasanya gampang gampang terenyuh ya, gampang bergetar ketika melihat sesuatu dan itu bersifat alami. Nah, tapi itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Nah, nanti latihan lah, latihan. Itu Mas Wadud. Latihannya di Al-Hikam ini. Oke, baik. Sering-sering di klinik Al-Hikam. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, mendikirkan istighfar setiap saat tidak pernah dihitung apakah ini baik, Ustaz? Bagus. Ya, itu kalau orang ya dalam pertemuan sebelumnya saya menyampaikan ada orang berpikir tapi hatinya belum bergetar. Itu masih bagus. Karena begitu lisan itu mengucapkan berarti kita mendapatkan pahala lisan. Ya, pahala lisan. Nah, kenapa mendapatkan pahala? Karena kalau berbicara kotor itu berdosa, tapi kalau beristighfar, walaupun batinnya tidak nyambung, tetap mendapatkan pahala karena yang berganti lisan berarti kita itu sedang beribadah, ya, beribadah lisan. Jangan khawatir, semua dinilai kok oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ketika kita diberikan kesadaran adanya interaksi batin antara guru dan murid, apakah hanya terjadi dalam guru rohani saja, Ustaz? Iya, karena guru itu yang baik. Guru yang baik itu tidak akan pernah melupakan muridnya. Dalam doanya itu selalu diikut sertakan. Nah, itu kewajiban guru itu seperti itu. Nah, kalau di kampus kenapa tidak demikian? Karena transaksional. Nah, kalau sudah selesai kan sudah. Nah, seperti orang tua dengan anak, itu batinnya anak dengan orang tua kan selalu nyambung karena setiap saat dan setiap waktu itu selalu diikut sertakan dalam doa. Makanya kalau kita berdoa itu uh, misalkan wajah auladana wa talamidana, itu kan mesti anak saya dan orang-orang yang ikut bersama saya, orang yang pernah belajar kepada saya, itu guru kan seperti itu. Wa talamidana wa auladina itu selalu disebut-sebut sehingga otomatis itu ya ikut. Nah, kalau di kampus kadang kan enggak, sudah selesai 1 semester sudah ya sudah, nanti ganti lagi. Tapi guru yang sebenarnya itu siapapun itu akan diikut sertakan. Karena bacaannya itu wa auladana dan anak-anak saya wa talamidana dan murid-murid saya. Udah semuanya muridnya itu ya. Nah, sementara muridnya juga seperti itu. Saya misalkan kalau setiap hari itu al-fatihah ila jami'i masyayikhina wa alimina wa rabbi rahina, ya, saya biasanya al-fatihah untuk guru saya, ya, muallimina wa syuyukhina dan guru-guru saya,
waliman ahsanina, dan orang yang pernah berbuat baik kepada saya, waliman ahsanina, waliman ahsan wa murabbi ruhina, dan orang yang mendidik ruh saya, menuntun ruh saya. Itu selalu tiap hari, setiap hari. Kadang kalau hari Jumat begini, nanti habis maghrib ngaji bersama ibu-ibu di perumahan. Kemudian nanti habis sisa jam 10 ngaji